Assalamualaikum, selamat datang di Gambu Channel. Kali ini aku bakal nge-review konten multimedia interaktif yang telah aku buat dengan menggunakan aplikasi Articulate Storyline 3. Konten multimedia interaktif ini aku buat sebagai tugas pembatik level 3. Nah, sebelum aku nge-review, aku bakal ngebahas dulu tugas pembatik level 3. Jadi, tugas pembatik level 3 ini ada dua jenis. Jadi, kita bisa pilih salah satu dari tugas tersebut. Apakah memilih untuk membuat konten media video pembelajaran atau membuat konten multimedia interaktif. Dalam membuat konten media video pembelajaran ada beberapa ketentuan. Jadi, ada 13 ketentuan dalam membuat konten media video pembelajaran. Yang pertama, mencantumkan topik atau judul, sasaran, dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, peserta menjadi narasumber atau presenter. Jadi, dalam membuat media video pembelajaran ini, peserta harus tampil dalam video tersebut. Yang ketiga, menampilkan bumper rumah belajar pada scene awal. Yang keempat, penempatan logo Kemdikbud di kiri atas dan logo rumah belajar di kanan atas. Yang kelima, menampilkan out bumper logo Kemdikbud pada closing video. Yang keenam, file bumper dan logo dapat diunduh pada halaman ringkas.kemdikbud.go.id/bumper rumah belajar. Yang ketujuh, cantumkan sumber referensi untuk penggunaan grafis, foto, quotes, background, dan lain-lain. Yang kedelapan, aspek rasio untuk videonya yaitu 16:9. Yang kesembilan, resolusi video HD-nya minimal 1280x720 pixel. Yang ke-10, file size maksimal itu 300 MB. Yang ke-11, format videonya yaitu MP4. Yang ke-12, durasi video yaitu 3-6 menit. Dan yang terakhir, kata sapaan yang harus digunakan yaitu sahabat rumah belajar. Untuk konten multimedia interaktif, ada 8 ketentuan, yaitu yang pertama, mencantumkan topik atau judul, sasaran, dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengandung unsur pembelajaran, jadi di dalamnya ada pendahuluan, uraian materi, latihan, atau tes. Yang ketiga, maksimal mempunyai 3 indikator. Yang keempat, cantumkan sumber referensi untuk penggunaan grafis, foto, quotes, background, dan lain-lain. Yang kelima, konten ini harus dalam format HTML5, jadi tidak diperkenankan ada file SWF. Yang keenam, karya harus responsif untuk komputer, handphone, dan tablet. Yang ketujuh, konten ini bukan merupakan homepage. Yang kedelapan, ukuran halaman atau tampilan untuk lebarnya 970 pixel dan untuk panjangnya menyesuaikan. Setelah membuat konten ini, kita bisa mengunggah video atau multimedia interaktif tersebut ke Google Drive, kemudian kita tautkan ke dalam jawaban. Nah, karya konten pembelajaran ini diharapkan kita unggah juga ke sumber.belajar.kemdikbud.go.id walaupun tidak mempengaruhi penilaian. Untuk tenggat waktu pengumpulan tugas sama seperti pada level-level sebelumnya, yaitu pada akhir masa masing-masing kelas. Nah, itu tadi beberapa ketentuan dari konten yang menjadi tugas pembatik level 3. Sekarang aku bakal nge-review multimedia interaktif yang telah aku buat. Jadi, tampilan pertama akan muncul logo Kemdikbud. Setelah itu muncul tampilan awal berisi judul dari multimedia pembelajaran yang telah aku buat.
Kemudian di bagian bawah ada tombol untuk masuk, tombol enter. Jika kita klik, kita akan diarahkan ke tampilan menu. Di tampilan menu ada judul dari multimedia yang aku buat dan juga sasarannya, yaitu judulnya pernyataan majemuk, sasarannya SMK kelas 10. Di sebelah kiri ada beberapa menu, yaitu KIKD, tujuan, pendahuluan, materi, tes. Di bagian kanan bawah ada tombol referensi dan kreator. Di bagian belakang ada tombol untuk exit. Oke, kita coba buka menu yang pertama, yaitu KIKD. Pada menu KIKD terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikator. Sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan bahwa dalam multimedia interaktif maksimal 3 indikator. Kemudian kita masuk ke menu tujuan. Sama halnya dengan indikator, di bagian tujuan ada 3. Kemudian masuk ke menu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini isinya tentang pengantar mengenai logika matematika. Di bagian materi, beberapa penjelasan mengenai pernyataan majemuk. Kemudian di sini ada tombol next. Ketika saya klik akan muncul 4 jenis pernyataan majemuk. Jadi ketika kita ingin memilih materi yang akan kita pelajari, kita tinggal buka masing-masing tombol yang ada. Untuk konjungsi kita klik, maka kita akan masuk ke tampilan yang berisi mengenai konjungsi. Nah, di bagian konjungsi ini terdapat pengertian, tabel kebenaran dari konjungsi, dan juga contoh yang disertai dengan jawaban. Di bagian kiri, ketika saya klik disjungsi, akan diarahkan masuk ke penjelasan mengenai disjungsi. Begitu juga dengan implikasi dan biimplikasi. Kemudian kita klik tombol menu untuk kembali ke menu awal untuk melihat bagian tes. Nah, di bagian tes ini ada petunjuk umum dalam menjawab soal yang telah dibuat atau soal yang telah diberikan. Di sini kita tidak akan bisa masuk ke soal jika tidak masukkan username. Jadi saya masukkan nama saya. Sakina, kemudian mengklik tombol mulai. Oke, di sebelah kiri di sini ada nama username yang telah saya masukkan sebelumnya. Karena nama saya Sakina, maka di sini akan tampil juga Sakina. Oke, kita akan jawab acak saja jawaban yang saya pilih. Jadi jika kita mau kembali ke soal sebelumnya, kita bisa klik tombol back seperti ini, tombol next jika ingin maju ke soal berikutnya. Oh, ternyata salah saya ada 3. Jadi di tampilan akhir tes akan muncul nilai KKM, nama, dan di bagian bawah ada review quiz. Jika kita klik akan kembali ke soal dan akan menunjukkan soal mana yang kita jawab benar dan yang mana yang salah. Coba kita cek. Tadi nilai skornya 70, artinya salahnya ada 3. Nah, di sini 1. 2, 3.
Ya, jadi benar, salahnya ada 3. Jadi seperti itu untuk soal tes yang aku buat. Kemudian lanjut lagi, kembali ke bagian menu. Bagian referensi di sini berisi mengenai link yang telah saya kunjungi dalam pengambilan untuk materi, foto, dan juga sound effect. Jadi ada beberapa link yang saya gunakan dalam penyelesaian multimedia interaktif ini. Kembali ke menu. Di bagian menu kreator berisi tentang si pembuat multimedia interaktif. Jadi di sini aku tulis nama aku sebagai guru matematika di SMKS Prima Tiara Makassar. Di sini aku juga menyertakan email dan channel aku. Jadi seperti itu. Kembali ke tombol menu dan di bagian belakang ada tombol exit. Ketika saya klik tombol ini, maka multimedia interaktif secara otomatis akan tertutup. Nah, seperti ini. Nah, itu tadi review mengenai konten multimedia interaktif yang telah aku buat. Semoga konten ini bisa bermanfaat atau menginspirasi teman-teman yang sedang atau yang akan membuat multimedia interaktif menggunakan aplikasi Articulate Storyline 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.